Perkenalkan, nama saya Regina Francina Penialia Longdong dengan NIM 200611041126 angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Hetiani Wancoro dengan NIM 210611040109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Pania Rarungan dengan NIM 210611040117. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan jaringan komputer untuk menyimpan data sensitif atau berharga. Sistem informasi merupakan komponen yang paling penting karena berisi data berharga milik perusahaan. Kita tentu harus mengusahakan semaksimal mungkin agar data perusahaan yang tersimpan di dalam sistem informasi tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan keamanan sistem informasi itu? Bagaimana cara menjaga agar keamanan sistem informasi perusahaan tetap aman? Pertama, pengertian keamanan sistem informasi. Gustav Simons mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi berbentuk non-fisik. Namun bukan hanya penipuan yang harus dicegah, melainkan bentuk serangan cyber lainnya juga. Singkatnya, keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Adapun sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan informasi itu melibatkan hardware, software, jaringan komunikasi, dan data dalam komputer. Keamanan sistem informasi melingkupi beberapa aspek penting dan wajib ada dalam sistem komputer, antara lain pertama privasi atau kerahasiaan informasi, sehingga data tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Kedua, integritas, artinya data tetap terjaga seperti semula dan tidak akan mengalami perubahan secara sengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, autentikasi atau identifikasi pengakses data. Keempat, tanda tangan sebagai bukti keabsahan suatu informasi oleh otoritas tertentu. Kelima, otoritas, artinya pemberian hak akses kepada pengguna lain dalam sistem informasi. Keenam, validasi atau pengecekan keabsahan, kemudian kontrol akses untuk membatasi akses informasi, kemudian sertifikasi sebagai bukti pemberian kuasa kepada orang yang dipercaya untuk mengakses informasi, kemudian pencatatan waktu akses dan pembuatan informasi dalam sistem, tanda terima yang menunjukkan informasi tersebut telah diterima, konfirmasi mengenai layanan informasi yang tersedia, anonimitas atau penyamaran identitas ketika bertransaksi, kemudian kepemilikan informasi yang sah sehingga seseorang bisa mengelola informasi tersebut. Terakhir, penarikan kembali otoritas dari pengguna yang tidak lagi dipercaya untuk mengakses data, CSO. Agar sistem keamanan informasi bisa efektif, maka sistem informasi itu harus dikelola oleh seorang Chief Security Officer atau CSO. Tugas utama CSO adalah memberikan laporan kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi tersebut. Nah, laporan yang diberikan CSO ini mencakup setiap fase dari siklus hidup perusahaan. Adapun siklus hidup yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, analisis sistem. Jadi untuk fase siklus hidup analisis sistem ini, laporan yang diberikan kepada Dewan Direksinya adalah sebuah ringkasan terkait dengan semua eksposur kerugian yang relevan. Kemudian fase siklus hidup kedua, desain sistem. Laporan yang diberikan yaitu rencana detail mengenai pengendalian dan pengelolaan kerugian, termasuk di dalamnya anggaran sistem keamanan secara lengkap. Kemudian fase siklus hidup yang ketiga yaitu implementasi sistem, operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem, di mana laporan yang diberikan yaitu mengungkapkan secara spesifik kinerja sistem keamanan, termasuk kerugian dan pelanggaran keamanan yang terjadi, analisis kepatuhan, serta biaya operasi sistem keamanan. Seperti yang ada di slide, ada dua pendekatan dasar untuk menganalisis ketentuan dan ancaman sistem, yaitu yang pertama, pendekatan kuantitatif untuk menaksir risiko menghitung setiap eksposur kerugian sebagai hasil kali biaya kerugian setiap item eksposur dengan kemungkinan terjadinya eksposur tersebut. Beberapa kesulitan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif guna menaksir eksposur kerugian. Pertama, mengidentifikasi biaya yang relevan untuk setiap item kerugian dan menaksir probabilitas terjadinya eksposur tersebut merupakan hal yang sulit. Yang kedua, mengestimasi kemungkinan terjadinya suatu kerugian melibatkan peramalan masa yang akan datang yang sangat sulit khususnya dalam lingkungan teknologi yang mengalami perubahan sangat cepat. Yang kedua, metode kedua yang dapat digunakan untuk menaksir risiko komputer adalah pendekatan kuantitatif.
Pendekatan ini secara sederhana merinci daftar ketentuan, daftar kerentanan, dan ancaman terhadap sistem, kemudian secara subjektif meranking item-item tersebut berdasarkan kontribusi setiap item tersebut terhadap total exposure kerugian perusahaan. Ada dua kelompok ancaman, yaitu aktif dan pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan sistem informasi dan sabotase komputer. Ancaman pasif mencakup kegagalan sistem termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan angin badai. Kegagalan sistem menggambarkan kegagalan komponen peralatan sistem seperti kegagalan hard disk, artinya aliran listrik, dan lain sebagainya. Keberhasilan serangan terhadap sistem informasi memerlukan akses terhadap hardware, file data yang sensitif, dan program yang kritis. Seperti yang ada di slide, ada 3 kelompok yang memiliki perbedaan kemampuan untuk mengakses hal-hal tersebut, yaitu yang pertama, personel sistem komputer, meliputi personil pemeliharaan komputer, programmer, operator, personil administrasi, sistem informasi, dan karyawan pengendali data. Yang kedua, pengguna, terdiri dari sekelompok orang yang heterogen dan dapat dibedakan dengan yang lain. Banyak pengguna memiliki akses ke data yang sensitif yang dapat mereka bocorkan kepada pesaing perusahaan. Yang ketiga, penyusup. Penyusup yang menyerang sistem informasi sebagai sebuah kesenangan dan tantangan dikenal dengan nama hacker. Tipe lain dari penyusup mencakup unnoticed intruder, wiretapper, piggybacker, impersonating intruder, dan eavesdropper. Seperti yang ada di slide, ada beberapa metode ancaman pada sistem informasi yang sering terjadi, yaitu yang pertama, manipulasi input. Seorang bisa saja mengubah input tanpa memiliki pengetahuan mengenai cara operasi sistem komputer. Yang kedua, mengubah program. Mengubah program mungkin merupakan metode yang paling jarang digunakan untuk melakukan kejahatan komputer karena dibutuhkan keahlian pemrograman. Selain itu, banyak perusahaan besar memiliki metode pengujian program yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan dalam program. Yang ketiga, mengubah file secara langsung. Yang dimaksud dengan mengubah file secara langsung yaitu, dalam beberapa kasus, individu-individu tertentu menemukan cara untuk memotong atau bypass proses normal untuk menginput data ke dalam program komputer. Yang keempat, pencurian data. Yang dimaksud dengan ini yaitu dalam industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, informasi kuantitatif dan kualitatif terkait dengan salah seorang pesaing merupakan salah satu informasi yang cukup diburu. Yang kelima, sabotase komputer. Yang dimaksud dengan sabotase komputer yaitu kerusakan sebuah komputer atau perangkat lunak dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan. Karyawan yang tidak puas, khususnya yang telah dipecat, biasanya merupakan pelaku sabotase utama. Nah, di sini ada 6 cara menjaga keamanan sistem informasi. Kita bisa memperhatikan slide. Yang pertama, buat klasifikasi tingkat sensitivitas data. Memisahkan antara data yang bersifat sensitif, rahasia, tetapi masih bisa diakses pihak internal, dan data umum yang bisa diakses pihak eksternal. Kemudian buatlah sistem keamanan untuk melindungi seluruh data tersebut. Yang kedua, gunakan enkripsi ketika mentransfer data. Proses enkripsi memastikan agar informasi yang dikirim tidak mudah dibaca oleh orang lain tanpa seizin pengirim data. Yang ketiga, gunakan proses autentikasi berlapis. Yang dimaksud dengan proses autentikasi berlapis yaitu proses autentikasi yang berlapis diperlukan agar datanya link tidak mudah dibobol dan dibaca oleh orang lain. Contohnya, menggunakan two-factor authentication 2FA yang terdiri dari kombinasi password dan memindai sidik jari. Keempat, akses data sensitif dengan komputer pribadi. Yang dimaksud dengan akses data sensitif dengan komputer pribadi yaitu menggunakan komputer umum dapat meningkatkan risiko terbesarnya informasi perusahaan kepada orang lain, termasuk hacker. Yang kelima, berikan edukasi tentang keamanan sistem informasi. Yang keenam, gunakan software anti-malware terpercaya. Yang dimaksud dengan software anti-malware terpercaya itu keamanan sistem informasi pada jaringan komputer kita akan meningkatkan jika menggunakan software anti-malware. Sekarang kita masuk pada prinsip dasar membentuk sistem keamanan. Beberapa prinsip dasar untuk membentuk sebuah keamanan sistem informasi yang utama yaitu 1. Integritas. Prinsip ini menekankan bahwa informasi adalah sesuatu yang tidak boleh diubah tanpa seizin pemiliknya. Hal-hal yang termasuk dalam aktivitas mengubah informasi juga mencangkup adanya virus,
virusnya Trojan horse dan tindakan mengubah informasi lain yang dilakukan oleh pemakai tidak berwenang tanpa izin. 2. Kekerahasiaan. Sistem keamanan tentu harus bisa melindungi informasi dan data perusahaan dari ulah orang-orang yang tidak berwenang, terutama untuk informasi yang bersifat private. Salah satu usaha untuk meningkatkan keamanan sistem informasi private adalah dengan menggunakan kriptografi. 3. Ketersediaan. Prinsip ketersediaan berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi tersebut terjamin keasliannya atau orang yang mengakses atau memberikan informasi tersebut memang punya wewenang untuk melakukannya. Selanjutnya, sistem dan kebijakan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan sebuah aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam sistem informasi. Lingkungan pengendalian merupakan dasar keefektivitas seluruh sistem pengendalian. Pembangunan lingkungan pengendalian yang bagus tergantung pada 7 faktor, yaitu yang pertama filosofi, manajemen dan gaya operasi. Garis pertahanan yang utama adalah menciptakan suasana kesadaran akan pentingnya keamanan. Semua karyawan harus menerima pendidikan mengenai keamanan agar setiap karyawan memiliki kepedulian terhadap keamanan. Peraturan keamanan harus selalu dimonitor agar sistem tidak akan dengan mudah dilupakan. Selain itu, hubungan yang baik harus selalu dibina dengan seluruh karyawan. Yang kedua, struktur organisasi. Dalam banyak organisasi, akuntansi, komputasi, dan pemrosesan data semuanya di organisasi di bawah Chief Information Officer atau CEO. Divisi semacam ini tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan akuntansi tradisional, tetapi juga berbagai fungsi komputasi. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam upaya menjaga pola otoritas dan wewenang yang jelas. 3. Dewan Direksi dan komitenya. Dewan Direksi harus menunjukkan komite audit. Komite audit harus berkonsultasi secara berkala dengan auditor, eksternal, dan manajemen. Puncak terkait dengan kinerja Chief Security Officer dan sistem keamanan komputer. 4. Aktivitas pengendalian manajemen harus ada anggaran yang dibuat terkait dengan akuisisi peralatan dan perangkat lunak, terkait dengan biaya operasi, dan terkait dengan pembangunan. Pengendalian anggaran penting adalah dalam lingkungan komputer karena ada kecenderungan di banyak perusahaan untuk mengeluarkan biaya terlalu banyak dalam teknologi informasi atau mengeluarkan dana untuk membiayai hal-hal yang tidak benar. 5. Fungsi audit internal kebutuhan akan terus berubah. Chief Security Officer harus membangun kebijakan keamanan yang relevan dengan perubahan yang terjadi. Semua modifikasi sistem, baik perangkat keras, perangkat lunak, atau personalia harus diimplementasikan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah dibuat. 6. Kebijakan dan praktik personalia, pemisahan tugas, supervisi yang memadai, rotasi pekerjaan, vakasi wajib, dan pengecekan ganda semua merupakan praktik personalia yang penting. Peraturan yang terpenting barangkali adalah memisahkan pekerjaan pengguna komputer dan personalia sistem komputer. 7. Pengaruh eksternal. Sistem informasi perusahaan harus sesuai dengan hukum dan regulasi lokal, federal, dan negara bagian. Hukum dan regulasi mengatur keamanan dan privasi berbagai tipe data, termasuk data terkait dengan pelanggan dan kredit mereka, pelanggan dan riwayat mereka, personalia, dan pemerintah. Selanjutnya, cara mencegah ancaman agar tidak mengganggu kegiatan internal perusahaan. 1. Pengendalian ancaman aktif. A. Pengendalian akses lokasi. Tujuan pengendalian akses lokasi adalah untuk memisahkan secara fisik individu yang tidak berwenang dari sumber daya komputer. Pemisahan secara fisik harus diterapkan khususnya untuk menjaga perangkat keras, area penginputan data, area output data, perpustakaan data, dan jaringan komunikasi. Pengendalian akses sistem prosedur. Pengendalian akses ini mencakup pengguna password dan perangkat lunak, pengendalian akses khusus seperti monitor online yang menyelenggarakan pengendalian terhadap menu, daftar otorisasi, file dan program yang diizinkan untuk diakses oleh pemakainya. C. Pengendalian akses file. Pengendalian akses file mencegah akses ilegal ke data dan file program. Pengendalian akses file yang paling fundamental adalah pembuatan petunjuk dan prosedur legal untuk mengakses dan mengubah file. Batasan khusus harus diberikan kepada programmer yang memiliki pengetahuan untuk mengubah program.
Perubahan program tidak boleh dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis. D. Keamanan internet. Koneksi perusahaan dengan internet memberi peluang bagi perusahaan untuk menjadi sasaran setiap hacker yang ada di dunia. Internet menciptakan jendela elektronik bagi dunia luar yang mengeliminasi semua isolasi fisik sumber daya informasi perusahaan. Pengendalian ancaman pasif. A. Sistem toleransi kesalahan. Sebagian besar metode yang digunakan untuk menangani kegagalan komponen sistem adalah pengawasan dan redundansi. Jika salah satu sistem gagal, bagian yang redundan akan segera mengambil alih dan sistem dapat terus beroperasi tanpa interupsi. B. Memperbaiki kesalahan. Backup file sistem semacam ini digunakan untuk membackup disk-disk yang penting. Dan yang terakhir, penerapan keamanan. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan pendekatan yang bertahap, antara lain sebagai berikut. Fase pertama, penetapan ke tim proyek dan penetapan ke komite pengawas proyek keamanan. Kemudian fase kedua, konsultasi ke pihak-pihak yang berminat dan berpengaruh. Selanjutnya fase ketiga, konsultasi dan persetujuan konsultasi ke manajemen. Selanjutnya fase keempat, kesadaran dan edukasi, pelatihan edukasi dan kesadaran kebijakan ke unit organisasi. Dan yang terakhir fase kelima, penyebar luasan kebijakan keamanan ke unit organisasi.